Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, rekan-rekan mahasiswa, kita bisa melanjutkan untuk kelas ya perancangan komponen terprogram pada hari ini, di mana mohon maaf beberapa waktu yang lalu saya tidak bisa menyampaikan materinya. Semoga mulai hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan materi berikutnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi berkenaan dengan ini kelanjutan dari finite state machine FSM untuk bagian yang kedua gitu. Kemarin sudah kita sampaikan pengantar dari FSM dan sekarang kita bahas lebih detail lagi ya gitu. Baik, kita mulai saja. Ada dua jenis ya, ada dua jenis finite state machine, yaitu yang pertama deterministic finite state machine atau finite state automata, finite state machine atau finite state automata. Itu ada yang mengatakan automata, ada yang mengatakan finite state machine gitu, atau bisa disingkat DFA atau DFM, yang dimana pada model ini, model yang pertama ini DFA ini, yaitu ketika ini ya, ketika jika suatu state diberi input, maka state tersebut akan selalu tepat menuju satu state. Nah, jadi ketika sebagai contoh seperti ini, katakanlah pada state S0 ini di sini, ketika diberi suatu input A katakanlah seperti ini, maka dia hanya berpindah ke satu state saja. Jadi ketika diberikan nilai A atau input A, maka dia berpindah ke satu state saja. Nah, ketika ke state lain, ini ada berbeda inputnya, yaitu B. Apa bedanya dengan yang nomor 2 atau jenis yang kedua? Nah, jenis yang kedua adalah non-deterministic finite machine atau NFA. Tadi DFA, ya ini adalah NFA. Nah, di mana pengertiannya, jika suatu state diberi input, maka mungkin saja bisa menuju ke beberapa state berikutnya. Jadi kalau yang ini, yang nomor 1 ini, yang DFA ini hanya ke satu state saja. Katakanlah diberi A, dia hanya ke state dari S0 ke S1. Nah, sedangkan yang NFA ini bisa saja menuju ke beberapa state berikutnya. Nah, sebagai contoh dapat dilihat di S0. Nah, sini contohnya ketika posisi di S0 ini diberi input B, itu dia bisa menuju ke S1 dan S2. Ini ada input, ketika dari S0 diberi input B, ini juga B, maka dia ke S1 atau S2. Nah, namun ketika dikasih A, dia hanya ke state 1 saja. Nah, jadi begitu. Jadi perbedaannya adalah ketika diberi input dan dia hanya berpindah ke satu state saja, itu berarti yang DFA. Tapi kemungkinan jika dia bisa berpindah, bertransisi ke dua state berikutnya, ya dari S0 bisa ke S1 atau ke S2 dengan input yang sama, maka dia dinamakan non-deterministic finite machine atau NFA. Nah, sebagai contoh seperti ini ya, kalau kita lihat tabel transisinya, di mana ketika dia kondisinya di S0, dia diberikan input B, maka dia bisa berpindah ke dua state S0
dan S2. Ini S1 dan S2 mestinya kayak gitu. Nah, jadi ada ke beberapa state berikutnya. Bisa lebih dari satu state. Berarti ini dikatakan yang NFA. Kalau hanya ke satu state saja, berarti dia dinamakan DFA, Deterministic Finite Machine. Oke, baik. Sampai sini bisa dipahami ya. Kira-kira dari dua jenis FSM ini, Finite State Machine ini, apakah bisa dipahami, bisa ditangkap perbedaannya dari DFA dan NFA? Halo? Suara saya bisa didengar? Bisa, Bapak. Terdengar, Pak. Nah, kira-kira jelas sah perbedaan antara DFA dan NFA? Untuk perbedaannya mungkin jelas, Pak ya. Tapi untuk yang saya tanyakan pada DFA ini apakah ada pengalamatan khusus atau bagaimana, Pak? Kok bisa langsung menuju satu state seperti itu? Oke, sebenarnya bukan pengalamatan khusus enggak, tapi memang karakteristik gitu ya. Jadi ada pengelompokan jenis atau macam. Bahwasanya kalau pada sistem FSM ini pada state-nya itu ketika diberi input suatu input ya, dia berpindahnya hanya ke satu state saja, berarti itu adalah jenis macam DFA. Itu karakteristiknya istilahnya. Apa ya cirinya lah. Nah, cirinya. Jadi bukan pengalamatan langsung. Terus ketika ada sebuah state atau diagram state dari FSM, ketika diberi input yang sama maksudnya, tapi dia berpindah ke dua state berikutnya, berarti itu jenis NFA. Seperti ini contohnya yang bawah ini ada satu input di mana sama B ya, kondisi awal di S0, kemudian diberi input input B, dia berpindahnya ke S1 dan S2. Berarti ini dinamakan jenis yang NFA. Nah, kalau yang ini, kalau yang atas, ini ketika dikasih input B, ya dia hanya berpindahnya ke sini saja, ke satu state saja. Nah, ketika dikasih A, dia hanya ke satu state saja. Ini berarti jenis yang DFA. Gimana? Paham, Sa? Atau pusing, Sa? Paham, Bapak, untuk perbedaannya. Oke, baik. Yang lainnya mungkin kalau belum paham silakan menyampaikan, mungkin bisa saya ulangi untuk memperjelasnya. Paham ya? Oke, oke baik. Kita lanjut. Oh ini ya di DFA tadi memperjelas tadi ya. Maka jika suatu state diberi input, maka state tersebut akan selalu tepat menuju ke satu state saja. Gitu. Untuk sebuah state dan input yang berlaku bisa ditentukan tepat satu state berikutnya. Satu string X dinyatakan diterima apabila diagram state-nya statnya X berada pada state akhir. Jadi seperti yang tugas kemarin bahwasanya ketika kita untuk ngecek apakah dengan diberi nilai input tertentu itu dia dinyatakan diterima atau ditolak itu dengan ngecek apakah ketika pada input terakhir posisi state itu berada pada final state. Nah, ketika dia berada di final state atau state terakhir atau state tujuan, berarti dia kondisinya atau statusnya diterima. Tapi kalau dia tidak berada di final state, berarti statusnya adalah ditolak. Nah, berarti data input tersebut tidak pas atau tidak sesuai kayak gitu. Oke, masih ingat nggak ya kira-kira di semester di materi sebelumnya kemarin
kalau kita lihat di diagram ini, diagram state ini, nah, ini state mana yang menunjukkan final state atau state akhir tujuan dari sistem FSM sederhana ini. Mungkin ada yang bisa S2 Pak. Di S2 Pak. S2. Oke, kenapa kok S2 Mbak Anis? Apa mungkin karena pengen setelah kuliah S1 terus lanjut S2 gitu? Ini Pak, karena kemarin dijelaskan bahwasanya ketika dia menandakan akhir state itu lingkarannya ada 2 Pak. Oke. 2 lingkaran. Ya, jadi tanda itu merupakan final state atau state akhir adalah di mana state itu ada ini double lingkaran, ada double garis lingkaran. Di sini terlihat ada 2 lingkaran kan ya, ini ada yang kecil, ada yang besar. Sedangkan yang lainnya hanya 1 lingkaran atau 1 garis lingkaran. Nah, berarti ini merupakan yang final state atau state akhir. Ya, silakan. Bisa ke toilet. Oke, baik. Nah, untuk yang DFA ya, contohnya, ini seperti mungkin tugas yang kemarin, nggak apa-apa nanti. Ini kita apa ini kita ulangi lagi. Contoh DFA adalah untuk pengujian menerima bit string dengan banyak nolnya genap serta satunya genap. Jadi untuk ngecek parity check ya, parity check apakah data input yang masuk itu nilai nolnya itu berjumlah genap atau satunya yang nilai genap. Nah, jika keduanya genap, maka dia akan diterima. Atau kalau salah satunya bernilai ganjil jumlahnya, maka dia akan ditolak. Nah, seperti ini diagram state-nya, di mana kalau kita amati di sini ada 4 state, yaitu Q0, Q1, Q2, dan Q3. Di mana inputnya adalah berupa data 01, start state berada di Q0. Kemudian F ini adalah tandanya final state berada di Q0. Ini ada fungsi transisi atau tabel transisinya, di mana ketika kondisi state berada di Q0, kemudian diberi input 0, dia akan berpindah ke Q2. Ketika diberi input 1, posisi di Q0, dia akan pindah ke Q1. Dan seterusnya di state-state yang lainnya, gitu. Di mana ketika nanti dia diberi input dengan input variasi 0 dan 1, ketika dia berakhir di final state berada di Q0, berarti nanti dia dianggap diterima. Namun kalau dia berakhirnya tidak di final state, maka artinya dia akan ditolak. Oke, kita lihat seperti ini ya kemarin, ketika diberi input 0, 1, 1. Mana awalnya Q0, Q0 ini ya, Q0 diberi input 0. Q0 diberi input 0, dia akan masuk ke Q2. Kemudian ini Q2 diberi input 1. Nah, di sini. Maka dari Q2 pindah ke Q1, pindah diberi input 1, dia akan masuk ke Q3. Q3 diberi input 1, di sini dia akan berpindah ke state Q2. Karena berakhir di Q2 atau tidak berada di final state, maka bisa dihasilkan keputusan bahwasanya dia statusnya adalah ditolak. State akhir, jadi input 011
statusnya adalah ditolak gitu. State akhir tidak berada pada final state gitu. Maka jumlah input 0 tidak genap atau berjumlah ganjil. Di mana di sini adalah untuk mendeteksi ketika inputnya berjumlah 0-nya genap dan 1-nya juga genap. Ini 1-nya genap, ada 2. Namun input yang nilai 0 dia hanya berjumlah 1, itu ganjil. Maka tentunya ini hasilnya juga tidak berada pada final state, maka dia statusnya ditolak. Oke, kemudian dicoba dengan input 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. Itu. Awalnya kondisi di Q0, sesuai dengan statnya ini, dia berada di Q0. Nah, dari Q0 diberi input 1. Nah, Q0 diberi input 1, sini berarti, pada Q1. Nah, pada Q1 kemudian diberi input lagi 0. Nah, yang ini ya, yang 0 sini, yang kedua ini. Nah, dari Q1 ketika diberi input 0, dia berpindah ke mana? Q3. Nah, ini input 0 di sini. Nah, tanda panahnya kan di sini kan ini. Nah, jadi dia berpindah ke state Q3. Kemudian dari Q3 di input nilai 1. Q3 di input nilai 1, ya ini. Dia akan pindah ke Q2. Dari Q2 kemudian diberikan nilai input 0. Nah, ini. Maka dia pindah ke state Q0. Nah, terakhir berarti kondisinya adalah di Q0. Q0 merupakan final state. Oleh karena itu, maka dia statusnya adalah diterima. State akhir berada pada final state. Jumlah input 0 dan 1 berjumlah genap. Gitu. Oke, ini kalau 1, 0, 1, 0. Bagaimana kalau kita ganti dengan kita balik 0, 1, 0, 1. Nah, 0, 1, 0, 1. Oke. Mungkin ini dulu 0, 1, 0, 1 ya. Kita beri input adalah 0, 1, 0, 1. Nanti statusnya bagaimana? Diterima atau ditolak. Gitu. Oke. Awalnya ada di Q0. Q0 dikasih input 0. Q0 dikasih input 0. Berarti pindah ke Q2. Q2 beri input 1. Q2 beri input 1 ke sini. Nah, ini ya. Pindah ke Q3. Q3 diberi input 0. Nah, Q3 diberi input 0 ke sini. Berarti berada di Q1. Q1 diberi input 1. Q1 diberi input 1 ini. Nah, berarti dia berakhir di Q0. Sehingga karena berakhir di final state, maka dia statusnya adalah diterima. Nah, sehingga deteksi bahwasanya ya kondisinya input 0 dan input 1 berjumlah genap. Oke, baik, bisa dipahami ya untuk contoh yang jenis DFA, deterministic finite machine, deterministic finite automata. Sampai sini ada yang tanyakan atau cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Oke, baik, mungkin bisa menyebutkan ini apa untuk contoh input yang lain. Nah, contoh input yang lain. Siapa ya? Aksa? Aksa ke toilet ya tadi ya. Izin ke toilet. Oke, Agung.
Agung? Agung dengar suara saya? Nah, oke, dengar. Wes, Krishna? Krishna dengar suara saya? Oke, nggak dengar. Ferdiansyah? Oke, nggak dengar juga. Wes, Mbak Anis, dengar suara saya? Iya Pak, dengar Pak. Ye. Bisa menyebutkan contoh input Mbak Anis? Terserah, bebas. Nah, silakan. Mungkin ini Bapak untuk membuktikan juga. Mungkin 10011. Jadi 1, nilainya 0, 0, 0011. 1. Begini, Ya Pak. 1, 0, 0, 1, 1 ya. Ya. Nah, oke, kita coba. Nah, dengan input 1, 0, 0, 1, 1. Nah, awalnya berada di Q0 startnya. Kemudian diberi input 1. Berarti dia dari Q0 ke 1 sini. Nah, ini kan ya. 1 sini berarti dia ke Q1. Dari Q1 diberi lagi input 0. Nah, diberi input nilai 0. Q1 beri 0 ke sini. Nah, dia pindah ke Q3. Nah, dari Q3 diberi input 0. Q3 diberi input 0 ke sini. Ini yang ini. Kembali lagi ke Q1. Dari Q1 diberi input 1. Q1 diberi input 1. Nah, sini. Dia ke Q0. Dari Q0 diberi input 1. Nah, dari Q0 beri input 1 sini. Nah, berarti berakhir di Q1. Nah, Q1 apakah final state? Final state enggak ini Mbak Anis? Tidak Pak. Nah, Jadi berarti ditolak. statusnya adalah ditolak. Oke. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Bisa dipahami Mbak Anis? Bisa Pak Joko. Oke. Mohon izin untuk bertanya Pak. Oke. Jadi untuk cara mudahnya itu bisa langsung melihat dari jumlah bitnya ya Pak. Maksud saya nilai binarnya. Genap atau ganjil gitu. Kalau misalkan jumlah dari nilainya itu ganjil berarti dia bisa dikatakan ditolak gitu kan. Ya, sebenarnya kalau kita melihat kasat mata ini pun juga sebenarnya sudah kelihatan kalau oh ini ditolak atau diterima berdasarkan memang kalau kita sistem yang kita buat adalah untuk deteksi parity check untuk 0 genap dan 1 genap gitu. Dengan model diagram state seperti ini. Kalau nanti kita membangun atau membuat sistem yang lain atau istilahnya diagram state yang lain untuk sebuah aplikasi yang tentunya mungkin berbeda dengan ini ya, nanti belum tentu dengan input yang 0 genap, 1 genap itu berakhir di final state yang kita tentukan. Jadi tergantung dari rancangan atau final rancangan dari FSM yang kita buat. Bisa dipahami Mbak Anis? Baik Bapak, bisa. Terima kasih banyak Pak. Iya, baik. Yang lainnya mungkin saya tanyakan. Oke, cukup. Saya lanjutkan. Nah, kalau tadi ada yang jenis pertama itu adalah ini ya, DFA, deterministic finite machine. Yang kedua adalah non deterministic finite machine. Apa bedanya? Bedanya adalah jika suatu state diberi input, maka mungkin saja, jadi mungkin saja ada kemungkinan, mungkin saja bisa menuju ke beberapa state berikutnya. Nah,
itu yang non deterministik gitu. Kalau yang DFA tadi itu dari state 1 ketika diberi input dia hanya berpindah ke satu state berikutnya. Tidak mencabang ke dua state. Nah, kalau yang non deterministik ini bisa mencabang sebagai contoh seperti ini. Ketika start terus kemudian state 0. Nah, ketika diberi input B, kita diberi input B ini dan ini, dia berpindah ke dua state. Itu state 1 dan state 2. Jadi ketika nanti dia katakanlah sebuah sistem ketika awal terus dipilih input B gitu, maka dia masuk ke dua kondisi. Masuk ke dua kondisi. Gitu. Kondisi S1 dan kondisi S2. State 1 dan state 2. Itu ini adalah bentuk atau model dari NFA. Sehingga tabel ini ya, tabel transisinya di mana ketika dia kondisi pada state 0 kemudian diberi input B, maka dia berpindah ke dua state S0. Nah, ini S1 dan S2. Apakah bisa Pak 3 misalnya tambah lagi di sini ya, ada lagi di sini S3 kayak gitu. Ya, bisa saja kayak gitu. Nah, di sini misalnya kita beri kalau ini ada B, di sini yang A gitu ya, bisa. Nah, ini berarti model NFA. Pada jenis NFA, fungsi transisi dapat memiliki 0 atau lebih fungsi transisi untuk setiap simbol data input. Tadi bisa dua state atau dua kondisi dari adanya input satu data. Nah, kalau satu boleh nggak boleh? Nah, satu juga boleh. Ketika di sini contohnya adalah A, dia hanya berpindah dari S0 ke S1. Ya enggak apa-apa, berarti sama dengan DFA. Tapi kalau ketika satu input berpindah ke dua state, berarti dia termasuk model NFA. Untuk NFA harus dicoba semua komponen yang ada sampai terdapat satu yang mencapai state akhir. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika nanti kita merancang sebuah model final state ini, tentunya bisa kita coba beberapa kemungkinan ini lari ke sana, lari ke sini, sampai nantinya itu dia mencapai di final state sesuai yang kita inginkan atau yang kita rancang. Nah, sebagai contoh, ini contoh ya, ini gambar yang atas ini, kita contohkan ke sini. Nah, sini. Pada state 0, ketika diberi input B, maka state akan berpindah ke dua state, itu lebih dari satu, yaitu state 1 dan state 2. Oke, dari sini bisa dipahami untuk yang model NFA dengan model DFA yang tadi. Paham ya? Bisa dipahami ya itu ya. Perbedaan dasarnya bahwasanya perpindahan dari state awal atau state sebelumnya menuju ke state berikutnya ketika diberi input sama, diberi suatu input tapi kok berpindahnya ke dua state, berarti dia model NFA. Oke. Nah, contohnya adalah seperti ini. Pada FSM, finite state machine atau finite state automata tipe NFA, buktikan apakah pengujian sistem mencapai final state diterima atau ditolak. Nah, ini contohnya, misalnya ada sebuah diagram state seperti ini. Nah, ini model NFA atau bagaimana ini? Nah, gambar state ini, nah, ini model NFA atau DFA.
Oke, coba NFA, Pak. NFA. Mana yang menurut Mbak Anis apa Mbak Erika tadi? Saya, Pak. Anis. Oh ya, Mbak Anis. Mana Mbak Anis yang itu menunjukkan bahwasanya NFA itu? Dari mana? Ini Pak, dari ketika dia diberikan input, kan mulainya dari Q0. Nah, ketika diberikan input 0, dia ke Q3 dan juga Q4. Kemudian ketika Q0 diberikan input 1, dia masuk ke Q1 dan juga Q2. Gitu, Pak. Baik, sebentar. Ketika awalnya di Q0, diberi input berapa Mbak Anis? Diberikan input 0, ya, lalu nah. dia ke Q3 dan juga Q4. Q3 Q0 ke Q3. Q0 Q3. Oke, ketika diberi input 0, dia dari Q0 ke Q3. Terus Ya, sama? kemudian diberikan input 0 lagi, Pak. Dia ke Q4. Gitu. Atau gimana, Pak? Bingung. Enggak, bukan begitu. Jadi ini ketika ini dikatakan suatu waktu atau satu. Oh, nggih. Oh, monggo ke Pak Istio. Oh, ke saya. Sebentar ya, enggak apa-apa sih, Bu, monggo. Nggih. Apa Bu iki, Bu? Oh, nggih, matur nuwun. Nggih. Matur nuwun. Tapi nggih, Bu Fitri nggih. Kalau winane riko cuma jenengan pas cuti terus. Nggih, izin. Kali Pak Dekan juga. Pas setelah habis ngadap ke Pak Rektor. Nggih. Nggih, bareng ya, Bu. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Suara saya masih bisa didengar? Masih, Pak. Bisa ya. Oke, mohon maaf tadi ada tamu. Jadi gini Mbak Anis, maksudnya itu yang namanya NFA itu adalah ketika sebuah state-nya dalam contoh adalah Q0 ini, kemudian diberi sebuah input, sebuah data input, 0 misalnya di sini 0. Tadi seperti yang sampaikan sebelumnya, bahwa dia akan berpindah atau bertransisi ke dua state. Nah, itu termasuk NFA. Nah, seperti contohnya di sini adalah ketika dia kondisi Q0, kemudian diberi input 0, nah, dia berpindah 0 ya, dia berpindah dari 0 ke Q3. Dan dari 0 kemana? Ketika diberi input 0, berarti kan pasti harus ada lebih dari 1. Ke Q0, Pak. Ke 0 itu sendiri, itu juga ini lihat tandanya ini, ada tanda panah ini. Berarti ini juga merupakan transisi, tanda transisi. Berarti ini merupakan NFA. Di mana state 0 ini ketika diberi 0, dia berpindah dari Q0 atau bertransisi terhadap dirinya sendiri Q0 dan juga bertransisi atau pindah ke Q3. Ini dalam satu periode. Nah, begitu juga ketika diberi input 1, dia berpindah atau bertransisi pada state itu sendiri Q0 dan juga pindah ke Q1. Nah, paham maksudnya Mbak Anis ya? Baik, Pak, paham. Maaf tadi nggak lihat. Dan ini juga begitu. Nah, kalau yang ini pada kondisi Q3 dan Q1 ini masuk NFA bukan ini?
Bukan Pak sebenarnya. Ya, Bukan Bapak. nah, yang Q3 dan Q1 ini dia tidak termasuk model NFA karena dia ketika diberi input 0 dia berpindah hanya ke satu state yaitu ke Q4 dari Q3. Yang Q1 berpindah ke Q2. Ini berarti model DFA. Nah, sedangkan yang ini NFA Pak. NFA atau DFA? NFA Pak. Nah, NFA. Mana yang menunjukkan NFA? Ini Pak, dari diagram yang Q4 ketika dia diberikan input 0, dia masuk ke Q4 dan juga ke gimana Pak, bingung. Dia hanya bertransisi pada dirinya sendiri ke satu state berarti DFA. Ya, ini DFA. Ini juga DFA. Berarti yang NFA itu hanya pada depan ini saja. Karena dari Q0 dia terhadap transisi pada dirinya sendiri atau state itu sendiri dan berpindah ke state berikutnya. Itu berarti dua state hitungannya. State itu sendiri dan state berikutnya. Sedangkan yang ini dia hanya berpindah dari state satu ke state berikutnya. Yang ini juga satu state saja dirinya sendiri. Oke, paham ya? Kira-kira bisa dipahami. Halo? Bisa Pak Joko. Bisa. Yang lainnya bagaimana? Paham? Atau mungkin belum bisa dipahami? Biar saya ulangi lagi untuk menjelaskan biar bisa dipahami. Silakan, ada yang tanyakan? Tidak ada? Saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Siapa ini? Sebentar. Siapa nih? Prasetya, Pak. Oh iya, Pras, silakan. Mohon maaf soalnya ini di sini saya nggak kelihatan. Oke, monggo Pras. Gimana Pras? Kan NFA itu ketika satu state diberi input dia akan berpindah ke dua state, Pak. Ya. Lalu apakah andaikan ada kondisi gitu, dia pindah ke lebih dari dua state, apakah itu tetap disebut NFA atau ada lagi, Pak? Oke, baik. Nah, misalnya lebih dari 2 ya, 3 atau 4 ya gitu ya, Pras ya. Ya, Iya, Pak. oke. Ya, oke, baik saya ini. Nah, ini. NFA jika suatu state diberi input, maka mungkin saja bisa menuju ke beberapa state berikutnya. Nah, beberapa state berikutnya. Jadi berarti ini lebih dari satu, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Oke, lebih dari satu itu merupakan ciri atau karakteristik dari NFA kayak gitu. Nah, jadi kalau tadi sesuai pertanyaannya Mas Prasetya, kalau 3 bagaimana Pak? Nah, ya berarti boleh masuk NFA karena model dari FSM tadi hanya ada 2, DFA dan NFA kayak gitu. Jadi kalau hanya dari satu state ke satu state aja berarti itu adalah DFA. Tapi kalau lebih dari satu state berarti NFA. Bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Paham maksudnya, Mas Prasetya? Berarti intinya lebih dari satu gitu, Pak? Betul. Intinya lebih. Berapapun itu. Iya, kayak gitu. Berapapun itu, pakai lebih dari satu, dia masuk model NFA. Ya. Oke. Baik, gitu ya. Silakan yang lainnya mungkin. Ada yang belum dipahami. Oke, mungkin Mas Prasetya bisa menunjukkan pada state berapa ini diagram ini yang menunjukkan dia berada yang merupakan final state-nya. Final state, Pak. Final state-nya yang mana? State akhir dari sistem. Q2 sama Q4, Bang. Betul, Q2 dan Q4. Kok bisa menunjuk itu tadi menerawang dari mana, Mas Prasetya?
Atau bisa Lingkarannya ada 2 itu, Pak? ada 2, ya ada 2 lingkaran. Ini yang menunjukkan simbol bahwasanya itu adalah final state. Nah, ini ada 2 lingkaran kan ini. Nah, ada 2 lingkaran. Berarti ini adalah final state-nya. Sedangkan yang lainnya ini hanya cuma 1. Jadi ketika nanti diberi input kok berakhir di final state ini Q2 atau Q4, nah, berarti dia diterima. Gitu. Nah, tapi kalau berakhirnya di selain 2 ini atau bukan di final state, berarti dia ditolak. Oke, ini kita coba ya. Nah, kita coba. Ini ya, kemarin sudah kita bahas, ini fungsi transisi tabelnya. Ini adalah kondisi state. Nah, Q0 ketika diberi 0, dia di Q0 sama Q3. Nah, ini yang menunjukkan dia NFA, ada 2 state gitu. Q0 diberi input 1, dia di Q0 itu sendiri dan Q1, ada 2 state gitu. Q1 ketika diberi 0 tidak ada mana-mana. Nah, bisa ya, start ya. Terus dan seterusnya sampai sini. Nah, ini merupakan penulisan untuk himpunan state-nya ada Q0 sampai Q4. Kemudian inputnya parameter itu ada 0 dan 1. State start-nya ada di Q0. Final state-nya di Q2 dan Q4. Oke, contohnya adalah ketika state ini ya diberi input string 01001 01001. Ini statusnya diterima. Statusnya adalah diterima, bocorannya diterima. Oke, kita buktikan. Kita buktikan. Oke. Awalnya adalah di Q0. Nah, state awal inisialisasi di Q0. Kemudian diberi input 0. Diberi input 0 berarti nanti dia lari ke Q3 dan Q0 itu sendiri. Maka diberi 0 dia lari ke Q3. Nah, Q3 dan Q0 itu sendiri. Kemudian diberi input 1. Nah, dari Q3 diberi input 1 nggak bisa, ya sudah berhenti dia, nggak bisa. Nah, berarti dari Q0 diberi input 1. Nah, dia pindah ke Q0 itu sendiri. Nah, dan 1 ke Q1 diberi input 1 di sini. Pindah ke sini. Kemudian diberi lagi input 0. Nah, Q1 diberi 0 sudah berhenti di sini, maka dia nggak berlanjut ke bawah. Nah, Q0 diberi 0, nah, pindah lagi ke Q3. Nah, di sini balik lagi ke Q3 lagi. Dan juga dia bertransisi pada state-nya itu sendiri. Nah, pindah ke Q0. Kemudian kasih 0 lagi, ke Q3 lagi. Kemudian dari 0, nah, dari Q0 ya, sebentar. Dari Q3 diberi, oh iya ini, dari Q3, kemudian dari 0 ini masuk ke Q3, dari dia juga ke Q0, kemudian dari Q3 ini diberi input 0. Nah, diberi input 0 ini, dia pindah ke Q4. Ini ada di sini, nah, ini 0 ini. Dari Q3 ini diberi 0, maka dia pindah ke Q4. Di sini, nah, ada Q4 di sini. Nah, selain itu Q0 diberi 0 ini, dia pada Q0 sendiri. Q0 pindah ke Q0 sendiri dan juga ke Q3. Oke, kemudian terakhir diberi input 1 dari Q0, dikasih 1, dia ke Q0. Yang Q0 diberi input 1 sini. Nah, dari Q4, ini ada yang di bawah ini, Q4 diberi input 1. Q4 diberi 1 berarti di Q4 itu sendiri. Nah, dia tetap di Q4. Nah, berarti
dia dinyatakan diterima. Kenapa? Karena ada salah satu ini yang mencapai ke final state. Walaupun yang sini dia tidak mencapai ke final state. Tapi di sini ada pencapaian dia berada di final state di Q4. Maka dia statusnya adalah diterima. Bisa dipahami maksudnya. Contoh ini. Bingung? Halo? Oke. Mbak Anis, bingung nggak kira-kira? Insya Allah tidak, Pak. Oke, baik. Prasetya, nggak bingung ya? Masih bisa. Oke, masih bisa. Baik, kalau gitu jadi walaupun dia bercabang-cabang, jadi bisa jadi tadi yang perlu ketelitian ya, perlu ketelitian ketika seperti ini. Q0 diberi 0, maka dia cabang ke Q0 dan juga ke Q3. Itu mana dari Q0 ini kasih 0, dia ke Q0 itu sendiri dan juga ke Q3. Itu oleh karena itu harus teliti. Nah, kemudian dari Q3 dikasih 0, berarti dia berlanjut ke bawah menuju ke Q4. Sampai nanti di akhir input itu berapa, apakah dia mencapai ke final state atau tidak. Kalau dia mencapai berarti ya diterima statusnya. Kalau tidak, ya berarti ditolak. Oke, saya bisa. Kemudian, ini contoh aplikasinya ini. Contoh aplikasi penerapan FSM pada traffic light control. Nah, seperti ini misalnya contohnya ya. Saya coba cari dari internet contohnya. Seperti ini. Awal inisialisasi dari sistem adalah ketika power on ya, masuk dia nyala kondisi merah nyalanya. Kemudian ada pewaktu. Nah, di sini eventnya adalah waktu, durasi waktu kayak gitu. Ketika durasi katakanlah 10 detik kayak gitu, kemudian dia akan berpindah ke hijau kayak gitu. Nah, kemudian berpindah ke hijau. Hijau diberi waktu sekian detik atau dari penentuan di sistemnya, maka dia akan pindah ke kuning ini sebenarnya, amber kuning kayaknya, kuning. Nah, untuk siap-siap. Kemudian dari kuning ini diberi waktu pewaktuan, maka ketika berapa detik itu 2 atau 3 detik dia akan pindah lagi ke merah lagi dan seterusnya. Namun ketika dari kondisi merah, hijau, kuning ini ketika kondisinya sedang error, maka dia akan berpindah ke flashing. Nah, flashing red, flashing merah, lap, 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 lap. Nah, itu. Nah, kedip-kedip itu flashing, lap, lap itu flashing. Nah, maka untuk kembali lagi ke sini untuk normal maka dia harus di restart. Nah, sistem harus di restart. Ini contoh sederhana dari diagram state metode FSM pada traffic light control. Kira-kira kalau kita amati dari diagram state-nya ini masuk kategori DFA atau NFA. Siapa yang bisa menebak? Ayo silakan. DFA atau NFA? DFA, Pak. D atau N, Mbak Anis? Halo? D atau N? DFA, Pak. Mohon maaf, Pak. Suara Pak Joko putus-putus, Pak. Oh ya. D ya, di DFA ya. Iya, Pak, DFA. Oke. Apa alasannya bisa
menyebut bahwasanya ini model DFA. Mohon izin untuk menjawab, Pak. Mungkin ketika dari sistem traffic light itu sendiri diberikan power dari yang red ini misalkan sebagai state awal, kemudian diberikan power, dia berpindah ke green. Nah, untuk perpindahan ini dia ada timernya atau ada delaynya. Kemudian dari green dia ke yellow, dan setelah yellow dia kembali ke red. Jadi untuk perpindahan state-nya itu satu persatu, Pak. Tidak secara langsung dia ke green dan ke flashing. Gitu. Tapi di sini ada ini loh, ada panah juga ke model flashing. Nah, kenapa kok tidak masuk model DFA? Mungkin ketika sistemnya terdeteksi error langsung ke flashing, Pak. Iya, enggak, maksudnya gini. Kalau kita amati di sini dari state red, kondisi state merah, dia kan ada dua anak panah kan ya, ke green sama ke flashing red. Tadi kalau kita menyimpulkan NFA itu bahwasanya dia bisa berpindah ke dua state. Nah, lebih dari satu state kan ya. Berarti ada dua panah yang dari state awal menuju ke state berikutnya jumlahnya lebih dari satu anak panahnya. Gitu. Nah, di sini ada dua ini, dari red ini menuju ke green dan juga menuju ke flashing red. Gitu. Nah, begitu juga yang kondisi green ini, dari green ini dia menuju ke amber, dia kemudian juga menuju ke flashing red, ada dua anak panah. Nah, ini sama ini. Nah, kemudian dari amber ini juga ada dua panah yang ke sini, satu, dan ini yang kedua. Berarti kan ada dua anak panah ini. Nah, ini tadi Mbak Anies menyatakan ini adalah DFA. Nah, oke, saya sependapat dengan Mbak Anies. Ini adalah DFA, gitu. Walaupun ini ada dua anak panah. Gitu. Ya, kira-kira yang menguatkan lagi itu merupakan model DFA itu apa lagi parameternya? Gitu. Halo? Iya, Pak. Mungkin ini, Pak. Kalau NFA dia nggak mungkin, soalnya kan kalau dia sistemnya terdeteksi error, yang nyala hanya flashingnya aja, Pak. Flashing rate-nya aja. Nah, kalau misalkan NFA kan dua state yang berjalan. Jadi kalau misalkan NFA itu misalkan yang pada red yellow dia error, berarti LED yellow-nya nyala dan LED merahnya juga nyala, Pak. Kalau DFA kan hanya satu state aja, jadi flashing red aja yang nyala, gitu mungkin, Pak. Oke, baik. Mungkin biar mudah dipahami bahwasannya kalau kita amati, walaupun di sini ada dua anak panah ya dari state red ini menuju ke state green dan state flashing, ada dua anak panah ini, namun dia inputnya adalah berbeda. Data inputnya adalah berbeda. Data inputnya adalah timer pada merah dan ketika sistem error. Itu berarti ini beda input, beda kondisi inputnya. Nah, tadi kalau NFA itu adalah inputnya sama. Seperti contoh adalah tadi inputnya adalah B, di mana dari B itu ke S1 dan S2. Inputnya sama. Nah, jadi karena ini inputnya berbeda, berarti dia tidak masuk model dari NFA, tapi masuk di model DFA. Baik, bisa dipahami Mbak Anissa. Iya, Pak, baik. Bisa, Pak. Jadi parameternya adalah jadi panahnya lebih dari 2 dan inputnya sama. Kalau panahnya walaupun lebih dari 1, tapi kalau inputnya berbeda-beda, nah berarti itu bukan model NFA.
Gitu, Mbak Anis ya. Baik, yang lainnya mungkin yang masih bingung bisa ditanyakan, silakan. Cukup? Cukup. Oke. Kemudian, nah ini contoh lagi aplikasi untuk ini ya, contoh aplikasi pada FSM. Nah, saya nyoba nyari yang NFA itu tidak ketemu-temu. Nah, ini kita coba ini. Jadi contoh aplikasi diagram state FSM pada mesin penjual minuman otomatis. Kira-kira ada yang belum pernah ini menggunakan mesin penjual otomatis ini, vending mesin ini, atau ada yang sudah pernah? Di sistem kerjanya ini adalah kita masukkan uang di sini, biasanya areanya di sini ya. Ini untuk masukkan uang. Kalau dulu pakai uang koin, nah kemudian nanti akan muncul di sini ini berapa koin yang kita masukkan. Nah, kalau sekarang terakhir itu saya nyoba di bandara, mungkin sekitar 4 tahunan yang lalu ya, sudah lama ya. Iya, sudah lama, 4 tahun yang lalu itu di bandara itu pakai uang kertas, bisa 5.000, 10.000. Gitu. Nah, di situ ini nanti akan muncul, kemudian kita milih berapa minuman mana yang kita pilih, nanti dia akan keluar. Seperti ini awalnya start. Nah, start ada, kita coba bahas diagram state-nya. Kita lewat awal start, nilai uangnya adalah 0 dolar. Kebetulan diagram state dalam orang luar negeri mungkin yang buat ini ya. 0 dolar. Nah, kemudian juga dia select ya gitu ya. Select. Ketika 0 dolar kok memilih, ya nggak kemana-mana, dia akan tetap di sini terus. Maksudnya memilih ini, memilih apa? Memilih minuman. Nah, ketika memilih minuman, ya 0 dolar ya tetap di sini, nggak akan kemana-mana. Dan dia memberi input 0,25 dolar. Maka dia pindah ke sini, state 0,25 dolar. Nah, kemudian memilih. Kalau kemungkinan dia memilihnya itu ada ya bisa. Kalau dia nambah lagi 0,25 dolar, maka dia jumlahnya akan 0,50 dolar. Kalau nambahnya 1 dolar, maka 125 dolar. Nah, dan dia akan kemudian memilih, kalau memenuhi maka dia akan pindah ke start lagi, sehingga nilai uangnya 0 lagi. Jadi istilahnya ini penjumlahan nilai uang yang di input atau yang diberikan oleh si pengguna yang mau membeli minuman tadi. Nah, jumlahkan akhirnya ketemu berapa. Di situ nanti akan bisa memilih dari harga minuman yang sesuai dengan uang yang sudah dimasukkan. Itu gambarannya. Nah, untuk latihannya, latihan tugas, nanti silakan buat diagram state FSM pada alat penjual minuman otomatis. Kalau yang tadi itu adalah versi dari orang luar negeri, uangnya kan dolar gini kan ya. Kita itu kan paling kecil uangnya itu berapa itu? 500 rupiah atau 1.000 itu pun juga sudah kadang nggak dimasukkan ke uang, digeletak, nggak ada yang mau. Oke, nanti silakan coba dibuat diagram state-nya untuk model diagram FSM untuk alat penjual minuman otomatis. Nah, matur nuwun Pak Im. Ono maneh.
Duh, bareng transfer studi. Hari Kamis full ini. Oke, baik, saya kembali ada ini undangan rapat lagi. Oke. Di sini misalnya ada empat pilihan minuman. Ada 4 pilihan minuman. Air mineral harga 2.500, kemudian Fanta harga 5.000, Sprite harga 4.500, Coca-Cola harga 7.000. Nah, rupiah ya, ini dalam rupiah semua. Nanti coba dibuat diagram state-nya. Kalau air mineral, nah, tentunya di kita itu adanya uang pecahan 2.000 dan 500 atau 1.000. Nah, silahkan. Jadi bisa jadi dia menginputkan 500, 500, 500 5 kali boleh. 1.000, 500, 500, 500 boleh. 1.000, 1.500 boleh. 2.000 terus 500 boleh. Nah, jadi kemungkinan itu silahkan. Fanta juga gitu, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000 5 kali boleh. 500-an sekali 10 boleh. 2.000, 2.000, 1.000 boleh. Langsung 5.000 juga boleh. Sprite, nah sekarang seperti itu. Silakan. Kemungkinan jumlah uang yang ada di kita di masyarakat itu bisa untuk membeli ini kayak gitu. Nah, model 500-an boleh, 1.000-an boleh, 2.000-an boleh. Nah, paling kecil 500-an aja biar gampang. Nggak usah yang 100 rupiah. Kalau 100 rupiah banyak. Nah, silakan coba dibuat diagram state-nya untuk ini memilih. Jadi tahapannya adalah start, nilai rupiahnya 0. Kemudian ketika input 2.000, nah, dia mau 2.000 kayak gitu. Coba dibuat gambarnya seperti itu. Nah, untuk biar kelihatan bagus, kelihatan rapi, silakan dibuat, bisa menggunakan ini Visio atau mungkin tool aplikasi yang lainnya kayak gitu. Takutnya nanti kalau gambaran tangan, dia mungkin konsepnya pakai gambaran tangan dulu, kemudian nanti dibuat di diagram Visio kayak gitu, biar lebih rapi. Baik, nanti bisa dikirim dalam bentuk PDF dan beserta keterangannya ya. Jangan hanya gambar saja, tapi diberi penjelasan, keterangan, sehingga biar mudah dipahami. Bisa dipahami kira-kira dari latihan tugas ini yang saya sampaikan? Siap, bisa Pak Joko. Bisa ya. Oke, baik. Yang lainnya bagaimana? Gimana yang lainnya? Paham? Bisa Pak, paham. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anis sama Mas Prasetya atas responnya. Baik, kalau begitu mungkin materi kelas hari ini cukup sekian dulu dari saya. Sekiranya mungkin ada yang kurang dipahami, silakan nanti bisa ditanyakan langsung ke saya, menemui atau mungkin bisa tanya by online atau di grup, nanti kita diskusikan bersama. Dan silakan dicoba untuk latihan tugasnya ini. Kiranya bingung bisa diskusi lagi. Kerjakan, jangan sampai tidak mengerjakan, karena itu proses kalian untuk mendapatkan ilmu. Ketika kalian mengerjakan prosesnya itu, maka ilmu akan kalian dapatkan. Tapi kalau Anda mengandalkan mengcopy paste dari teman Anda, berarti sebenarnya kalian secara tidak langsung membunuh kreativitas kalian sendiri. Yang pinter ya teman Anda terus, karena dia yang berhasil untuk menyelesaikan permasalahan. Secara nggak langsung kalian tidak melatih otak kalian, maka secara nggak langsung nggak akan terbiasa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Ada permasalahan biasa, tapi bagaimana mendiskusikan, belajar untuk menyelesaikan masalah,
itu yang harus dilakukan. Dari saya cukup sekian. Terima kasih sudah mengikuti kelas hari ini dengan semangat. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat di masa mendatang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.